Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Dianggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa ya. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua ku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries dalam pekan ini. Fokus konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, wow. Pada kartu yang pertama aku punya The Lovers. The Lovers muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aries. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya, teman-teman. Ketika pertama kali kamu lihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka The Lovers, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa banget, gitu ya. Kenapa? Aku katakan demikian. Aku melihat dalam pekan ini kamu berpotensi ya, kehidupan kamu berpotensi akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan-keberuntungan yang cukup nyata loh, teman-teman. Ya. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan berpotensi akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan, ya, tentu ini sesuatu hal yang sangat luar biasa ya, teman-teman. Ini adalah sebuah bentuk keberkahan yang Tuhan akan berikan kepada kamu. Ya, bisa saja ada sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu. Oke, teman-teman, ya. Karena di sini seperti ada ikut campur tangan Tuhan gitu. Ya, seolah-olah apapun yang mungkin ya, mohon maaf, apapun yang mungkin selama ini menjadi tujuan kamu selama ini, teman-teman, ya bisa saja itu akan terwujud, terkabul. Ya. Nah, terlepas dari apapun tujuan di dalam kehidupan kamu, teman-teman, yang jelas memang bakal ada sebuah potensi kehidupan baru yang jauh lebih baik daripada hari ini. Seperti itu. Kemudian aku punya Death. Nah, Death ini muncul hadir untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman tentang adanya sebuah akhir, ya. Akhir dari apa, teman-teman? Tentu akhir dari semua masalah, ujian, tantangan yang selama ini bisa saja terjadi di dalam kehidupan teman-teman Aries. Kalau dikatakan mengenai tentang track record, kalau dikatakan mengenai tentang historis kehidupan kamu, ya mungkin banyak hal-hal yang cukup menyakitkan, ya kan? Tetapi itu adalah sebuah dinamika kehidupan yang memang mau tidak mau, bisa tidak terima ya, terima tidak terima. Kamu harus menjalani itu semua, karena itu adalah sebuah proses sebelum apa? Ya, sebelum kamu akan memperoleh sebuah kemenangan besar, teman-teman. Ya, kalau dikatakan memang kehidupan kamu cukup pahit banget. Kehidupan kamu tuh cukup menyakitkan banget. Oke, selain kegagalan, kehancuran, dan begitu banyak orang-orang yang memang pada faktanya, teman-teman, itu tidak suka terhadap kehidupan kamu. Membenci kamu, teman-teman. Tetapi, melihat dari energi kartu ketiga ini cukup membuktikan, menunjukkan bahwasanya kamu bukan orang yang lemah, ya. Kamu bukan orang yang sebenarnya mudah dan gampang menyerah, teman-teman. Kamu orang pilihan di sini kok. Tuhan memilih kamu memang. Dengan dihadapkan dengan berbagai masalah-masalah yang selama ini terjadi, teman-teman. Ya, jadi itu saja cukup membuktikan bahwasanya kamu bukan orang yang mudah untuk dihancurkan. Ya, seperti itu. Apalagi melihat perjuangan kamu ini. Tentu
ini cukup menunjukkan, membuktikan bahwasanya kamu sangat optimis. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Five of Cups sebagai energi penutup, teman-teman. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aries ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan dan pencapaian ya. Penaklukan di dalam sebuah tantangan, pencapaian di dalam sebuah tujuan. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries, semangat ya. Karena sebuah transisi kehidupan baru ini akan dipenuhi dengan berbagai kelancaran, keberuntungan, dan manifestasi atas kerja keras upaya kamu selama ini. Amin. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi finansial ekonomi ya, ataupun keuangan teman-teman Aries dalam pekan ini. Oke. Aku punya 5 of Swords, 4 pedang teman-teman ya. 4 pedang muncul hadir ya, jadi memang kudu hati-hati dan waspada sih sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena memang dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya kamu selalu dimanfaatin. Ya, banyak banget orang-orang yang berupaya berusaha untuk manfaatin kamu di dalam segala hal aspek kehidupan teman-teman. Ya, dan kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Devil. Ternyata bukan hanya ingin manfaatin ya, kecurangan juga banyak. Orang-orang yang berupaya berusaha untuk menutup jalan keresahan kamu juga banyak. Ya, jadi kudu hati-hati sih sebenarnya teman-teman. Ya, melihat dari energi kartu kedua ini memang terasa sulit juga perjuangan kamu gitu ya. Jadi selain kamu harus mengejar impian ya kan, kamu harus juga bisa melindungi keluarga kamu, teman-teman dari magic, dari orang-orang yang nggak senang, nggak suka, belum lagi untuk masalah keresahan kamu, memang harus benar-benar bertempur banget ya dengan segala sesuatunya gitu loh. Banyak penghalang memang, banyak penghalang dari jalan keresahan kamu. Tetapi itu tadi ya teman-teman, seperti yang aku katakan pada poin pertama, kamu orang pilihan ya. Dan kalau dikatakan kamu bakal sukses, keuangan kamu akan lebih stabil, aku rasa memang itu akan kamu dapatkan, teman-teman. Karena dari kartu ketiga ini cukup menggambarkan tentang bagaimana rezeki akan tetap datang kepada kamu meskipun mereka terus berupaya berusaha untuk menutup jalan keresahan kamu, teman-teman. Jadi nggak akan ada yang bisa menghalangi kamu, ya, ketika memang sudah takdirnya, waktunya, teman-teman. Nah, kemudian aku punya King of Pentacles, Raja Koin, teman-teman. Sebagai energi penutup, Raja Koin ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana kehidupan ekonomi kamu. Ya, luar biasa amazing, teman-teman. Ya, dahsyat. Ada rezeki yang bakal dahsyat, ya. Rezeki yang berlimpah bisa jadi. Dan bahkan kalau dia katakan peluang, potensi, kesempatan kamu akan menjadi orang sukses, kaya raya. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Ini cukup terlihat kok, teman-teman. Kehidupan kamu akan jauh lebih mapan. Jadi mengenai tentang ekonomi dan rezeki, ya bakal bagus. Tetapi memang harus sabar dan hati-hati di sini, teman-teman. Ya, jangan mudah percaya. Itu yang aku lihat memang. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara ya, teman-teman Aries yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Aku punya Knight of Swords, ada The Sun, dan aku punya Four of Swords ya. Dua kartu pedang dan Sun, teman-teman. Oke, jadi melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Aries dalam pekan ini, ya kan? Ya sebenarnya sih kalau aku lihat kehidupan rumah tangga kamu cukup stabil sih sebenarnya. Ya, mungkin ya ada beberapa masalah-masalah kehidupan yang masih terjadi, tetapi ya no problem sih sebenarnya. Semuanya masih dapat bisa diatasi sih. Ya, memang sih yang lebih kecenderungan masalah yang kamu hadapi ini terkait dengan masalah kondisi kesehatan ya mungkin teman-teman. Karena untuk masalah rezeki, aku lihat bagus sih sebenarnya. Ya, ada Ksatria Bedang dan ada Desan. Ini sudah cukup menunjukkan tentang bagaimana keharmonisan rumah tangga, tentang bagaimana kondisi rezeki kamu juga gitu. Ataupun memang pada intinya inilah yang akan kamu beroleh ketika mungkin pun masalah yang kamu hadapi di sini bukan hanya terkait dengan masalah kesehatan, teman-teman. Jadi
tetap semangat ya. Bakal ada sebuah kehidupan yang lebih baik kok dalam pekan ini teman-teman. Amin. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang berpacaran ya. Bagaimana kehidupan asmara teman-teman Aries yang sedang berpacaran dalam pekan ini. Oke. Nah, aku punya Four of Wands. Kemudian aku punya Ten of Cups. Dan aku punya Nine of Wands. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara berpacaran dari teman-teman Aries ya. Semoga sih yang aku lihat ini adalah sebuah akhir yang membahagiakan gitu. Jangan sampai sebuah kebahagiaan berakhir dengan penderitaan ataupun kekecewaan dan kegagalan teman-teman. Ya, oke. Kita akan mulai dari sini. Jadi memang dari kartu ini menggambarkan tentang bagaimana sih ya, hubungan kamu memang penuh banget dengan tantangan ya teman-teman. Tantangan, permasalahan ya, baik terkait dengan ego masing-masing, kemudian mungkin ya terlepas dari hal apapun itu deh teman-teman. Ya pada intinya memang butuh proses banget untuk bisa eh, ke jenjang yang lebih serius gitu. Tetapi kalau dikatakan potensi peluang hubungan kamu akan ke jenjang yang lebih serius ya cukup terlihat gitu. Ya, bakal ada ending yang membahagiakan di sini. Mungkin ini sebuah proses pengenalan nih ya teman-teman. Penyatuan dua pola pikir yang berbeda memang butuh waktu, tetapi pada akhirnya semuanya akan bisa ditaklukkan di sini. Ya, hubungan kamu mungkin berpotensi akan ya paling tidak bisa langgeng saja sudah cukup bagus ya teman-teman, dan semoga impian terbesarnya juga bisa tercapai dong, ya kan? Oke, next poin. Berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang jomblo, single mom, oke, dan single dad. Aku punya The World, kemudian aku punya Fake of Wands, dan aku punya Fake of Swords teman-teman. Nah, untuk teman-teman Aries yang saat ini lagi jomblo, single mom, ya, dan single dad. Jadi memang dari ketiga kartu ini, ya kan, sebenarnya energinya cukup istimewa loh, teman-teman. Aku melihat kamu bakal kembali merasakan sebuah apa ya, teman-teman ya. Mungkin kalau dikatakan kamu bakal jatuh cinta kembali dengan satu energi yang bakal membuat kamu tuh ngerasa nyaman, ya. Kamu akan ngerasa lebih tenang, enjoy banget gitu, teman-teman. Ya, ada sebuah chemistry yang bakal kamu dapatkan di sini ya. Mungkin pada pertemuan pertama chemistry-nya kenal banget gitu ya kan. Oke. Dan bahkan kalau dikatakan kamu sudah cukup nyaman ketika pertama kali bertemu dengan dia. Nah, mungkin itulah yang dinamakan jodoh kali ya, teman-teman. Ya. Dan mengenai tentang hal-hal yang lain, aku rasa memang akan banyak hal-hal positif. Yang penting di sini kamu harus terus tetap menunjukkan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Ya kan? Namanya juga mungkin ingin mendapatkan yang terbaik, tentu ya harus melakukan hal yang terbaik. Ya, jadi semangat untuk teman-teman Aries, potensi besar kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu mungkin akan cukup terlihat nantinya. Oke, next poin terakhir ya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Nine of Pentacles, ada Eight of Cups, dan aku punya Eight of Pentacles. Nah, dari ketiga kartu ini teman-teman, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Aries yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang, ya. Jadi aku rasa ini sesuatu hal yang apa ya? Kalau dikatakan cukup bagus sih sebenarnya. Mungkin ini jawaban gitu ya, jawaban atas jawaban doa kamu atas kegagalan yang selama ini kamu dapatkan, kamu rasakan. Selama ini kamu mungkin selalu kecewa ya kan, gagal, dimanfaatin. Tetapi kali ini nggak tahu sih ya, semuanya mengalir begitu saja. Teman-teman yang aku lihat, potensi besar bahwasannya kamu telah menemukan kenyamanan dengan energi saat ini, teman-teman. Tidak dapat dipungkiri tentang hal tersebut. Jadi, tetaplah lakukan hal yang terbaik ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kamu, ya kan,
itu bisa terwujud. Apa ya? Contoh ketika kamu lagi dekat dengan dia dan kamu berharap dia bisa menjadi orang yang terbaik untuk kamu. Seperti itu ya. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Aries dalam pekan ini. Oke, 12 tanggal lahir berapa saja ya, teman-teman? Aku punya tanggal 2, 25, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 1, 23, 11, 20, 15, oke 27, 16, dan tanggal 4. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.